Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Prof. Hikmahanto. Prof, kalau kita lihat ini sejumlah negara-negara sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Tapi ada negara, sebutlah negara adidaya, misalkan Amerika Serikat sampai sekarang belum mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto begitu. Apa yang mungkin bisa kita tangkap dari hal ini? Padahal kan kita ketahui juga bahwa Amerika ini merupakan salah satu negara yang juga mempercayai dengan hasil misalkan hitung cepat. Ya, pertama kalau menurut saya ya, seperti misalnya Malaysia atau misalnya Yordania baru-baru ini, itu karena ada kedekatan Pak Prabowo dengan para pemimpin itu. Nah, lalu kalau Inggris, saya menduga bahwa Inggris itu Pak Prabowo pernah ada di Inggris gitu ya, dan tentu mereka akan bangga apabila mereka yang pernah ada di Inggris kemudian menjadi presiden di Indonesia. Tapi dengan hati-hati juga, artinya ada quick count yang sudah mengindikasikan bahwa Pak Prabowo menang sangat jauh, sehingga mereka mengucapkan selamat itu. Belum lagi mungkin juga ada orang seperti Presiden Putin yang sangat membutuhkan Indonesia, atau misalnya dari Duta Besar Cina yang datang pada waktu itu ke kediaman Pak Prabowo, yang menganggap bahwa hubungan Indonesia dengan Cina ini harus diperkuat misalnya. Indonesia dengan Rusia harus diperkuat, termasuk juga Australia. Kalau kebetulan kemarin Wakil Perdana Menteri datang, itu karena Wakil Perdana Menteri di Australia merangkap juga sebagai Menteri Pertahanan, sehingga dalam kesempatan itu juga menyampaikan, tapi sebelumnya Perdana Menteri juga sudah menyampaikan. Sementara kalau Amerika Serikat menurut saya ada dua hal. Pertama, mungkin di Amerika Serikat biasanya tradisinya adalah setelah KPU menyampaikan hasil baru mereka akan menyampaikan selamat. Yang kedua, mereka mungkin juga punya pengalaman yang katakanlah isu masalah kecurangan dan lain sebagainya, dalam konteks bahwa pada waktu Joe Biden mengungguli Presiden Trump gitu ya, itu kan juga ada proses sama seperti yang sekarang kita alami pada saat ini di Indonesia. Nah, ini yang mungkin Presiden Joe Biden akan hati-hati sekali dalam menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo. Tapi saya yakin tidak ada maksud-maksud politis ya, yang sifatnya bisa merugikan hubungan antar kedua negara. Katakanlah kalau misalnya Joe Biden tidak setuju dengan Pak Prabowo menjadi presiden, itu kan bisa diarahkan ke masalah politis, dan Amerika Serikat akan kehilangan pengaruh ke Indonesia, dan Indonesia akan justru lebih mendekat yang ke Cina, yang sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Amerika Serikat. Jadi saya yakin ini karena masalah teknis saja ya. Kalau misalnya untuk Amerika Serikat mereka ingin lebih hati-hati, dan kemudian seperti yang saya katakan, karena mereka di dalam negerinya juga mengalami apa yang dialami sekarang oleh Indonesia. Seperti Prof, itu. ada kaitannya tidak dengan kita kan belum punya duta besar yang resmi dilantik di Amerika Serikat sampai saat ini. Kemudian Amerika Serikat juga duta besarnya yang lama sudah kembali ke Amerika Serikat. Artinya juga belum ada dua-duanya duta besar di antara kedua negara. Ini apakah ada kaitannya nanti dengan menunggu dulu hasil pemilu, baru nanti akan dilakukan pelantikan, yang mungkin kaitannya juga nanti akan seperti apa hubungan Indonesia dengan Amerika? Sebenarnya tidak ada kaitannya sebenarnya, karena kuasa usaha ad interim itu sebenarnya ya, walaupun dia tidak dalam posisi sebagai duta besar, tapi menggantikan posisi mewakili mission yang ada di suatu negara. Jadi ini sebenarnya tidak ada kaitannya, karena masing-masing belum menunjuk duta besar definitif ya. Tetapi sekali lagi ini masalah teknis yang mungkin dari sisi Amerika Serikat ingin lebih hati-hati di dalam memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo, seperti itu. Prof. Hikmahanto, melihat posisi meskipun ucapan selamat ini diberikan ketika pengumuman formal itu belum dikeluarkan, tapi peran signifikan apa yang bisa diambil oleh Prabowo ketika negara-negara besar ini memberikan ucapan kepada dirinya? Ya, yang pasti untuk Pak Prabowo, ini mengindikasikan bahwa proses pemilihan umum di Indonesia sebenarnya berjalan dengan baik. Seperti tadi Prof. Burhanuddin juga sudah sampaikan, bahwa dalam konteks proses pergantian kepemimpinan itu terjadinya secara smooth, dan itu diakui oleh berbagai pemimpin negara ya. Buktinya mereka pertama mempercayai apa yang hasil dari quick count,
Yang kedua, meskipun di sana sini masih mungkin ada permasalahan, ada isu-isu yang harus diselesaikan, tetapi dalam assessment dari para diplomat yang ada di kedutaan besar masing-masing negara, bahwa kelihatannya di Indonesia akan terjadi smooth transition antara Presiden Jokowi ke presiden yang secara quick count sudah unggul gitu ya, yaitu Pak Prabowo. Tinggal nanti menunggu secara formalitasnya oleh KPU. Jadi sekali lagi ini mengindikasikan untuk kepentingan Pak Prabowo bahwa di Indonesia proses pergantian kepemimpinan itu dianggap oleh masyarakat internasional tidak ada masalah yang signifikan yang membuat mereka tidak mau atau enggan memberikan selamat kepada Pak Prabowo. Tentu kalau misalnya mereka menganggap bahwa proses pemilu di Indonesia ini bermasalah dan kemudian masalah ini dianggap sebagai sangat serius begitu ya, tentu saya yakin mereka-mereka ini tidak akan menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo seperti itu. Kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ini kan masyarakat juga masih menunggu hasil rapat pleno rekapitulasi dari KPU. Secara legitimasi juga semuanya masih menunggu. Sekalipun quick count, real count sementara posisi Prabowo unggul telak. Tapi melihat proses demokrasi seperti ini dari aspek domestik maupun internasional seperti apa, Prof. Burhan? Ya, jadi ucapan selamat dari para pemimpin dunia tadi itu membantu Pak Prabowo untuk melegitimasi kemenangan telaknya di Pilpres tanggal 14 Februari kemarin. Nah, apalagi kalau misalnya ucapan selamat itu datang dari para pemimpin dunia yang memiliki popularitas cukup besar di domestik Indonesia. Misalnya ucapan selamat dari Presiden Turki ya, Erdogan. Itu sangat membantu bagi Pak Prabowo untuk mengatakan bahwa kemenangannya itu pun diakui oleh para pemimpin dunia yang mendapatkan nama baik di kalangan segmen masyarakat Indonesia yang masih meragukan kemenangan Pak Prabowo. Kita tahu Pak Erdogan kan cukup populer tuh di kelompok konservatif Muslim. Satu segmen masyarakat yang hingga kini masih banyak mempertanyakan apakah betul Pak Prabowo menang di pemilu 2024 kemarin. Dan ucapan selamat dari tokoh seperti Erdogan, termasuk juga dari Presiden Uni Emirat Arab dan tokoh-tokoh pemimpin dunia dari Timur Tengah, itu membantu melegitimasi kemenangan Pak Prabowo di tingkat internasional maupun domestik. Jadi itu, nah ini sekaligus gitu ya, sebagai otokritik bagi proses penghitungan manual kita yang terlalu lama, Andrew. Jadi misalnya 2014 ini sekaligus mengkonfirmasi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Hikmah. Pada saat itu Pilpres dilakukan di tanggal 9 Juli, sekitar tanggal 22 atau 23 Juli, itu KPU sudah mengumumkan hasil penghitungan manual resminya. Dan sehari setelah itu Obama menelpon Jokowi mengucapkan selamat. Jadi kurang dari sebulan proses penghitungan manual Pilpres saat itu. Memang saat itu Pilpres dan Pileg belum dilakukan secara serentak. Nah, sejak 2019 pemilu dilakukan secara serentak dan proses penghitungan manual memakan waktu 1 bulan lebih. Dan itu yang membuat masyarakat kita terombang-ambing. Apakah quick count benar atau salah? Kemudian kalau sudah terjadi kesepakatan antara para pelaku atau penyelenggara quick count, kemudian apakah hasilnya sama atau tidak dengan hasil real count KPU? Ini hal-hal yang memperlama proses healing. Jadi political healing kita jadi lama. Ya. Untuk kasus sekarang misalnya tidak ada perbedaan dari belasan, kalau tidak salah ya, penyelenggara quick count, kemudian hasil real count sementara di Sirekap juga mengkonfirmasinya, meskipun kemudian KPU menghentikan penayangan hasil Sirekap. Kemudian hasil real count oleh kalangan civil society seperti Kawal Pemilu, 82% cakupannya atau coveragenya, hasilnya juga sama. Tetapi masih ada sebagian masyarakat kita yang merasa bahwa calonnya yang unggul. Jadi healingnya belum juga kelar dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Baik. Karena KPU terlalu lama
melakukan proses penghitungan. Baik. Jadi menurut saya perlu dipercepat sehingga proses healingnya tadi bisa segera dialami atau dilakukan oleh seluruh masyarakat kita. Baik, terima kasih Prof. Burhanuddin Mufladi, terima kasih juga Prof. Hikmahanto sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.